Shalom Aleihim, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bisa belajar firman Tuhan saat ini. Namun sebelumnya kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami belajar firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus yang menolong kami, supaya kami bisa memahaminya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, hari ini Selasa 1 September 2020, kita akan belajar dari Yosua pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Yosua pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Judulnya adalah Yang Hina Yang Berbuat Mulia. Yang hina yang berbuat mulia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ayat-ayat ini berbicara mengenai Rahab dan apa yang dia lakukan. Nama Rahab menjadi istimewa kalau kita membaca di dalam Matius pasal 1 ayat yang kelima, karena namanya disinggung dalam silsilah Tuhan Yesus. Jadi menjadi istimewa karena namanya ada di dalam silsilah Tuhan Yesus. Siapa Rahab sehingga menjadi istimewa tersebut? Mari kita membaca Yosua pasal 2 ayat yang pertama. Demikian, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, paling tidak ada 2 hal yang kita bisa mengerti tentang Rahab di sini. Rahab adalah seorang perempuan Kanaan yang di sini disebut kotanya yaitu Yeriko. Dia bukan orang Israel. Dia adalah seorang perempuan Kanaan. Yang kedua, Rahab adalah seorang perempuan sundal. Kata sundal itu dalam bahasa Ibrani, zonah, itu menunjukkan kegiatan prostitusi, kadang-kadang atau memang profesinya. Ini namanya sundal di dalam Alkitab. Jadi secara status sosial ini merupakan orang yang hina, orang yang hina. Bukan hanya dia bukan orang Israel, tetapi dia juga perempuan yang di sini disebut sundal. Maka ini orang yang hina. Orang yang hina. Tetapi perhatikan apa yang dilakukan oleh orang yang hina ini sehingga dia bisa menjadi istimewa. Yaitu dia melakukan hal-hal yang mulia. Apa maksudnya? Perkara apa yang diperbuat oleh Rahab ini yang termasuk dalam tindakan yang mulia. Untuk memahami hal itu, kita harus membuka Ibrani pasal yang ke-11 ayat 31. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Rahab, perempuan sundal itu, tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Tindakan iman dengan menyambut 2 orang pengintai dari Israel. Itulah tindakan mulia dari seorang yang hina, yaitu Rahab. Ada yang berpendapat disinilah letaknya bahwa Rahab bertobat.
Kita memang tidak mendapat penjelasan secara gamblang di Alkitab. Tetapi dengan tindakan mulia itu, yaitu dengan menyambut dua pengintai dari Israel karena iman, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang percaya. Dan itulah pertobatan di dalam dirinya. Tindakan iman yang disebut di sini jelas sekali. Bahwa dia memahami bahwa tanah Kanaan, khususnya Yeriko, itu diserahkan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Untuk hal ini kita akan jelaskan di renungan berikutnya. Kita lihat di situ, ada tindakan iman. Memahami, mengerti bahwa tanah yang sekarang dia duduki, tanah Kanaan yaitu Yeriko, diserahkan Tuhan kepada bangsa Israel. Makanya dia menyambut dua pengintai dari Israel tersebut. Ini tindakan iman. Dan ini merupakan tindakan yang mulia di dalam dirinya. Lihat, orang yang hina bisa berbuat mulia seperti itu. Jelas sekali, tindakannya yang mulia itu telah menyelamatkan dua pengintai Israel dari kejaran pasukan raja negeri Yeriko. Dan juga menyelamatkan dirinya sendiri dan keluarganya. Ketika bangsa Israel merobohkan tembok Yeriko dan meruntuhkan tiang-tiangnya dan menghancurkan seluruh keberadaan di sana, bahkan orang-orang yang di sana, kecuali Rahab dan keluarganya. Jadi tindakan yang mulia ini telah menyelamatkan dia sendiri dan keluarganya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, bukankah di dalam tindakan dan profesi kita tidak seperti Rahab? Kita tidak seperti Rahab dalam tindakan dan profesinya. Kalau demikian seharusnya kita juga bisa berbuat mulia. Kita bisa bertindak mulia. Kalau orang hina seperti Rahab pun bisa berbuat mulia. Kenapa kita tidak? Mari kita tunjukkan tindakan yang mulia. Pertama, menolong orang yang kesulitan. Dua pengintai ini mengalami kesulitan dalam kejaran ataupun dalam penyelidikan musuhnya, yaitu pasukan Raja Yeriko. Dia mengalami kesulitan, harus kemana? Tetapi Rahab menerima dia dan menyembunyikan dia. Tindakan menolong orang yang kesulitan. Bukankah kita juga bisa seperti itu? Menolong orang yang kesulitan. Saat ini situasinya banyak orang yang mengalami kesulitan. Ketika Tuhan mampukan kita, ketika Tuhan berikan berkat kepada kita, bukankah kita bisa menolong mereka yang kesulitan? Itu tindakan mulia. Dan yang kedua adalah tindakan dengan iman. Apa yang kita lakukan harus berdasarkan iman. Kita merencanakan A, B, C, dan seterusnya. Itu harus berdasarkan iman. Kita melakukan A, B, C, dan seterusnya. Itu harus berdasarkan iman. Itulah tindakan mulia. Tindakan berdasarkan iman. Atau mungkin dalam kondisi kita sebagai orang rendahan, dalam tanda kutip, sebagai orang rendahan. Yaitu orang yang mungkin dihina orang lain, dipojokkan, dihimpit, ditekan. Tapi kita harus tetap bertindak mulia. Ada kesempatan, tolong orang lain. Ada kemampuan, tolong orang lain. Dan lakukan dengan iman. Bapak Ibu, kalau kita bertindak mulia, menolong orang lain, dan bertindak dalam iman, maka itu juga yang akan menyelamatkan Anda dan saya.
Itu yang akan menyelamatkan Anda dan saya dalam kesulitan-kesulitan berikutnya. Mari kita bertindak mulia. Mari kita berusaha menolong orang yang kesulitan dan bertindak di dalam iman. Maka kita akan selamat dari kesulitan-kesulitan yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas teladan Rahab. Orang yang hina tetapi bertindak mulia. Orang yang hina tetapi berbuat mulia. Karena dia bisa menunjukkan kasihnya untuk menolong orang yang kesulitan dan bertindak dalam iman. Biarlah kami juga bisa melakukannya. Menolong orang yang kesulitan dan bertindak dengan iman. Karena itulah yang akan menyelamatkan kami dari kesulitan-kesulitan berikutnya. Terima kasih Bapa atas firman-Mu. Roh Kudus menolong kami untuk menerapkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari senantiasa